Seorang gadis muda yang cantik ditemukan sudah tak bernyawa di mesnya sendiri. Setelah diselidiki pihak yang berwajib, ternyata pelakunya teman kerja sendiri terkait permasalahan ingin meminjam uang. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Morowali, tepatnya terjadi di tanggal 13 Mei 2023. Saat itu, seorang wanita cantik bernama Agnes Retri Anggraini berusia 25 tahun warga Yoroga, Sumatera Selatan. Dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, mandiri, bahkan pintar, dirinya pun tak pernah bermasalah dengan siapapun. Bahkan banyak orang yang menyukai Agnes. Agnes pernah berkuliah di UKI Toraja, lulusan teknik sipil. Dirinya pun lulus saat itu dengan predikat yang bagus. Saat berkuliah menurut teman-teman, dirinya pun dikenal baik, punya banyak teman, dan rajin posting di sosial media. Kehidupan percintaan Agnes pun dimulai saat dirinya kuliah. Keduanya bahkan berhubungan serius dan akan segera bertunangan. Mereka pun akan menikah setelah mereka nabung. Usai lulus kuliah, Agnes sendiri merantau ke Morowali. Di sana dirinya bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan. Di perusahaan kontraktor PT Pancapilar Sejahtera. Di Morowali sendiri, Agnes pun tinggal di mes kantor. Pacar Agnes dan kakak Agnes pun tinggal di kota Morowali namun berbeda perusahaan. Di lingkungan kerja juga sama, Agnes dikenal sebagai wanita yang baik, pekerja keras, bahkan dirinya dikenal sebagai wanita bertanggung jawab. Di tempat kerjanya pun Agnes disukai banyak orang, tak pernah punya masalah. Namun tempatnya di tanggal 13 Mei 2023 di pagi hari Sabtu itu. Agnes meminta tunangannya untuk ke mes untuk memberi uang kepada teman kerjanya. Setelah sampai di sana, Agnes sendiri meminta pacarnya pulang duluan karena Agnes akan bertemu dengan teman kerjanya. Setelah itu pacar Agnes pun pulang dan tak lama Agnes pun bertemu dengan teman kerjanya bernama Muljupri. Muljupri sendiri bekerja di perusahaan tersebut sebagai sopir. Namun ada yang aneh, pasca Agnes ditinggal pacarnya saat di perusahaan, ternyata Agnes sendiri tak ada kabar lagi. Sang pacar menelpon tak diangkat, bahkan handphonenya dimatikan, namun terlihat Agnes membuat status di sosial media. Saat itu statusnya adalah Agnes akan liburan ke Kendari. Kaget dan bingung karena Agnes pergi tanpa membawa baju, bahkan bingung karena Agnes tak izin kepada sang pacar maupun kepada kakak Agnes. Agnes pun nampaknya tak kunjung pulang, tak seperti biasanya, hingga akhirnya pacar Agnes dan kakak Agnes pun mencari Agnes kemana-mana kepada teman-temannya dan orang-orang di kantor. Namun hari itu pun tak ada yang tahu Agnes di mana. Saat di tengah kepanikan, beberapa kali melihat status sosial media dari Agnes membuat status sedang liburan. Namun saat ditelepon kakak Agnes, Agnes sendiri tak mengangkat telepon, bahkan dimatikan. Beberapa kali telepon dari kakak Agnes pun di-reject saat itu. Karena merasa ada yang mencurigakan, pacar Agnes dengan kakak Agnes pun langsung datang ke mes untuk melihat. Bahkan menurut para tetangga mes, sepertinya di dalam ada orang karena mereka sempat melihat ada orang. Penasaran, mereka pun mencoba membuka pintu mes tersebut namun terkunci. Ingin tahu apa yang terjadi di dalam, akhirnya pintu mes tersebut pun didobrak oleh kakak Agnes. Kaget saat membuka pintu menemukan Agnes sudah tergeletak di lantai dengan penuh cairan merah, sudah tak bernyawa. Histeris kakak Agnes dan pacar Agnes pun membuat para tetangga berdatangan dan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang menyelidiki TKP, membawa jasad Agnes ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi sendiri mengungkapkan kalau Agnes mendapatkan penganiayaan, tak ada tindakan perkosaan, namun Agnes berpulang karena dirinya kehilangan banyak cairan merah. Jasad Agnes sendiri dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Saat itu tak hanya rekan kerja, banyak teman-teman dari Agnes yang datang ke rumah pemakaman dan merasa sedih kehilangan Agnes. Dari pihak keluarga meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Pihak yang berwajib menyelidiki dan akhirnya interogasi semua orang-orang, tetangga mes, orang-orang kantor, bahkan orang terdekat dari Agnes. Hingga akhirnya ketahuan dan diamankan satu orang lelaki bernama Muljupri. Muljupri sendiri adalah orang yang terakhir bersama Agnes. Saat itu Muljupri sendiri memang sudah tidak ada di kantor, namun dipancing oleh pihak perusahaan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Muljupri pun akhirnya berhasil diamankan saat dirinya tengah hobi di salah satu tempat. Saat diamankan, Muljupri sendiri tak bisa mengelak, dirinya pun akhirnya mengakui dan menceritakan kronologis kejadian. Menurut Jupri, dirinya memang ada perlu sama Agnes saat itu, meminta bertemu dengan Agnes hingga akhirnya mereka bertemu. Urusan Jupri sendiri adalah ingin meminjam uang senilai 500.000 kepada Agnes. Namun karena Agnes sibuk saat itu, Agnes pun hanya memberikan ATM kepada Jupri.
Jupri kembali lagi kepada Agnes, mengembalikan ATM yang dipinjam, dan tak lama Agnes pun bertanya kepada Jepri tentang bukti kertas transferan namun tak ada. Hingga akhirnya untuk memastikan uang yang diambil 500.000, Agnes pun meminta Jupri bersumpah. Bahkan saat itu Agnes pun mengungkapkan dirinya akan malah apabila dibohongi oleh Jupri. Tak terima dengan perkataan Agnes, keduanya pun cekcok hingga akhirnya sakit hati dengan perkataan Jupri. Agnes pun menampar Jupri. Tak terima dengan tamparan dari Agnes, tak lama Jupri pun langsung membekap dan membenturkan kepala Agnes beberapa kali, membuat Agnes mengeluarkan cairan merah dan langsung pingsan. Saat tahu kalau Agnes pingsan, tak lama Jupri pun terus melakukan penganiayaan, membuat Agnes tak bernyawa. Sadar Agnes sudah tak bernyawa, Jupri pun mengambil handphone Agnes untuk beralibi. Tak lama meninggalkan mes tersebut, Jupri pun mencoba kabur, namun akhirnya berhasil diamankan. Diamankan terkait permasalahan ini, Jupri menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 20 tahun penjara. Banyak yang tak menyangka kebaikan Agnes saat itu menjadikan musibah untuk Agnes karena dihabisi sopir yang tengah meminjam uang kepada dirinya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.